Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, materinya itu adalah skema penempatan P3, yang mana ada yang mempertanyakan bagaimana dengan P3 masa kerja lama dan P3K baru masuk Dapodik. Siapa kira-kira yang lulus P3K 2023 atau siapa yang berpotensi diangkat menjadi ASN P3K Guru. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan 4-5 video per harinya. Oke, tanpa berbasa-basa lagi, kita langsung saja to the point ya, terkait dengan skema penempatan P3. P3 masa kerja lama dan P3 baru masuk Dapodik, siapa lulus P3K 2023. Nah, ini ada yang bertanya seperti ini teman-teman ya, di kolom komentar mau tanya formasi 192, pelamar 217 orang, semua P3. Kemudian di sini katakan semua P3 nilainya tinggi ya. Jadi nilainya tinggi teman-teman ya. Yang mana formasi 192, pelamar secara keseluruhan ada 217 orang. Dan di sini semua P3 nilai yang tinggi. Gimana itu? Apakah P3 yang masa kerjanya lama itu diutamakan sedangkan nilainya bisa saja kalah dengan yang baru masuk Dapodik? Mohon pencerahannya Min. Nah, jadi mungkin yang menjadi inti pertanyaannya di sini, bagaimana dengan P3 yang masa kerjanya lama? Apakah dia lebih diprioritaskan dari sesama P3 yang baru masuk Dapodik? Padahal sebenarnya P3 yang masa kerjanya lama itu ternyata nilainya rendah teman-teman ya, ketimbang P3 yang baru masuk Dapodik. Kira-kira siapa yang lebih diutamakan ya? Di sini kita bisa langsung lihat di mana teman-teman ya, di salah satu mekanisme seleksi P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Ini filenya mekanisme seleksi guru P3K 2023, file resmi sih sebenarnya teman-teman ya, dari Kemdikbudristek ya, seperti itu. Di sini bisa teman-teman perhatikan ya, ini kata kuncinya di sini. Di sini sepertinya bakalan terjawab ya teman-teman ya. Nah, ini dia mekanisme seleksi menggunakan CAT. Ini untuk pelamar kebutuhan khusus P2 P3 dan pelamar umum. Kalau kita perhatikan di sini, seleksi CAT dilaksanakan Panselnas. Materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan berlaku. Nah, di sini dikatakan ya, yang saya lingkari, saya perbesar lagi sedikit teman-teman. Ya, saya perbesar sedikit teman-teman ya. Di sini dikatakan kelulusan seleksi kompetensi ditentukan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Nah, jadi sudah terjawab. Jadi yang menjadi penentu kelulusan pelamar prioritas 3 itu adalah nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Apakah jumlah pelamar lebih banyak, jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, atau sebaliknya? Itu maksudnya terkait dengan apa namanya teman-teman ya, ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi intinya apa? Intinya itu teman-teman adalah penentu kelulusan P3 P2, yang pertama itu adalah nilai ranking tertinggi dan yang kedua itu adalah ketersediaan kebutuhan di sekolah. Pertanyaannya lagi, apakah P3 masa kerja P3 yang masa kerjanya lama lebih diutamakan daripada P3 yang masa kerjanya tidak terlalu lama? Jawabannya tidak, sama saja teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika kita mengejar masa kerja, maka efek dari masa kerja itu untuk P3K Guru 2023 itu adalah afirmasi khusus. Afirmasi khususnya ini bagi guru honorer negeri 3 tahun ke atas. Jadi tidak ada bedanya bagi guru honorer yang baru masuk Dapodi, sepanjang dia P3 ya berpotensi juga menjadi ASN P3K Guru teman-teman ya di tahun 2023. Logikanya seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Yang menjadi penentu kelulusan itu adalah nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Sedangkan
yang masa kerjanya lama. Di sini kalau kita perhatikan untuk terkait dengan masa kerja teman-teman ya. Di sini di mekanisme seleksi menggunakan CAT teman-teman ya untuk P2 dan P3. Di sini kita lihat draft afirmasi tambahan nilai. Ini sudah jelas ya. Tidak ada afirmasi masa kerja, tidak ada afirmasi usia secara umum, tapi kalau secara tersirat ada. Kami sudah bahas sebelumnya teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini untuk draft afirmasi atau tambahan nilai itu hanya muncul sertifikat pendidik 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis dengan pelamar disabilitas 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, seperti itu kira-kira menjadi penyebab utamanya teman-teman ya. Jadi saya rasa pertanyaan dari subscriber seperti ini, mau tanya min formasi 192, pelamar 217 orang, semua P3 nilainya tinggi. Gimana itu? Apakah yang P3 yang masa kerjanya lama itu diutamakan sedangkan nilainya bisa saja kalah dengan yang baru masuk Dapodik? Intinya teman-teman, kalau kita sudah masuk dalam kategori P3, maka itu sudah tidak terlalu melihat yang namanya masa kerja lama, karena itu memang tidak tercantum secara tertulis dalam afirmasi. Intinya ketika teman-teman masuk sebagai P3, maka teman-teman sudah setara dengan guru yang lebih senior yang masuk dalam kategori P3 teman-teman ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau mau melihat nilai ya silakan berkunjung ya ke tempat yang sudah disediakan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah ini juga ada yang bertanya seperti ini, Pak mau tanya formasi ada 635, jadi formasi secara keseluruhan itu ada 635, P2 tinggal 10, P3 ini yang banyak 235, P4 835. Mohon pencerahannya apakah P3 nanti bisa lulus semua? Jawabannya bisa teman-teman ya. Jadi P3 nanti bisa semua lulus. Asumsinya apa? Karena jumlah formasi itu jauh lebih besar daripada jumlah pelamar prioritas 3. Jadi ini yang menjadi salah satu kabar baik teman-teman. Intinya ya, ketika misalkan jumlah formasi linear lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka ya hati-hatilah di situ sebenarnya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Jadi potensi kelulusannya tinggi karena jumlah formasi jauh lebih besar daripada jumlah pelamar. Jadi 235 P3 ini siap-siap diangkat menjadi ASN. Intinya teman-teman yang 235 ini ikut tes CAT BKN dan tidak melakukan pelanggaran. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Nah ini juga ada yang bertanya seperti ini, mau tanya Bang, jumlah formasi 37 sedangkan jumlah P3 yang mengikuti tes ada 51, gimana Bang? Mohon penjelasannya. Wah ini beda lagi ceritanya. Ini kalau kita perhatikan pelamar P3-nya ini ada 51 sedangkan sisa formasi 37. Jadi lebih banyak pelamar daripada formasi. Jadi intinya ini terjadi perengkingan ketat teman-teman ya. Ini terjadi perengkingan ketat yang melibatkan hewan itu sendiri dan ahlinya teman-teman ya. Nah, jadi nantinya akan di ranking 1 sampai 37 teman-teman ya. Yang sisanya itu ya sabar di tahun 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.